Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Fauzan. Saya mahasiswa Ilmu Hukum. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi demokrasi di Indonesia. Bertepatan dengan adanya mata kuliah dari Pendidikan Kewarganegaraan. Demokrasi itu sendiri merupakan sistem pemerintahan. Demokrasi itu berasal secara etimologis, berasal dari kata demos yang berarti rakyat, dan juga stratein berarti yang memerintah. Jadi demokrasi itu mungkin bisa berarti suatu negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Tetapi menurut kesimpulan panjangnya itu, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan juga oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Namun, dalam perkembangannya, demokrasi tidak hanya sebagai bentuk pemerintahan, tetapi telah menjadi sistem politik dan sikap hidup. Demokrasi sekarang ini tidak hanya sebagai bentuk pemerintahan, tetapi sebagai sistem politik, yaitu dibedakan menjadi dua, demokrasi dan non-demokrasi. Sistem ekonomi non-demokrasi itu sendiri mencakup sistem totaliter, otoriter, absolut, rezim, militer. Sistem demokrasi sekarang ini merupakan lawan dari sistem tersebut. Demokrasi sebagai sistem politik memiliki dua sistem utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu kebebasan dan persamaan. Kebebasan dan persamaan adalah fondasi kuat dari demokrasi itu sendiri. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencakup kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Yang kedua itu adalah kedaulatan rakyat. Dengan konsep kedaulatan rakyat, pada hakikatnya kebijakan yang dibuat oleh kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Perwujudan lain konsep kedaulatan adalah pengawasan sendiri oleh rakyat. Sementara itu, demokrasi juga dipahami menjadi pandangan hidup atau sikap hidup demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Sebagian sikap hidup demokrasi berisi nilai-nilai atau norma-norma yang hendaknya dimiliki oleh setiap warga negara yang menginginkan kehidupan dari demokrasi itu sendiri. Selanjutnya, ada macam-macam demokrasi. Ada bermacam-macam demokrasi yang dikenal di dunia ini. Macam-macam demokrasi ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandangnya. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatian, berisikan 1. Demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan di bidang politik tanpa disertai upaya untuk menghalangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, ada demokrasi material, yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan di bidang politik kurang diperhatikan, bahkan dihilangkan. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang menggabungkan kebaikan dan serta membuang keburukan, terdiri atas demokrasi formal dan demokrasi material. Yang selanjutnya, berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, ada demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Yang kedua, demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, yaitu rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara keduanya, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang selanjutnya,
ada berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama ada demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan dan individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat adalah demokrasi proletar yang berhaluan marxisme dan komunisme. Di Indonesia sendiri pernah diadakan beberapa demokrasi. Yang pertama, masa demokrasi liberal. Yang kedua, masa demokrasi terpemimpin. Yang ketiga ada masa demokrasi Pancasila yang sekarang. Yang keempat, masa demokrasi reformasi hingga sekarang saat ini. Sejak memasuki era reformasi serta diberlakukannya beberapa hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi sudah diterapkan dalam penyelenggaraan bernegara dan berbangsa. Seperti contohnya pemilu tahun 2004, 2009, 2014, 2019 sudah dilaksanakan lebih bebas dan demokratis. Hak-hak asasi manusia lebih dilindungi dan dijamin, serta hukum dibuat oleh independen. Secara umum, pelaksanaan demokrasi sudah lebih baik ketimbang waktu-waktu sebelumnya. Pelaksanaan demokrasi akan menjadikan tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita perlu bersifat demokratis. Sifat demokratis makin menjadi kebutuhan penting dikarenakan berbagai tuntutan keadaan di masa kini dari globalisasi. Terima kasih. Sekian penjelasan singkat mengenai demokrasi di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.